Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tipe Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang halal yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Tipe Otomotif Channel. Di kesempatan kali ini Tipe Otomotif Channel akan berbagi tentang cara pengecekan kendaraan sebelum digunakan dengan menggunakan metode balok. Oke, langsung saja simak videonya berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum menyaksikan video ini tolong di subscribe dulu, di like, share, dan share tips otomotif channel. Oke teman-teman, jadi teman-teman sebelum menggunakan kendaraan, bagi para pemilik mobil atau pengendara mobil, biasakanlah melakukan pengecekan. Jadi dari Jakarta Defense Driving Consultant itu menganjurkan kepada semua pemilik atau pengendara sebelum melakukan perjalanan atau mengoperasikan kendaraannya, sebaiknya melakukan metode balok ini. Lalu apakah itu balok itu ya? Balok yaitu akronim atau singkatan dari yang pertama yaitu B yaitu body. Jadi teman-teman sebelum melakukan perjalanan atau menggunakan kendaraan, sebaiknya periksa bodi mobil. Nah, untuk pemeriksaan bodi mobil kita bisa mulai dari sisi sebelah kanan, dari pintu kanan, mulai dari spion. Jadi pengecekan bodi ini tujuannya agar jangan sampai ada bodi-bodi yang kendor yang bisa nanti saat di kecepatan tinggi itu bisa terlepas, atau kendor itu bisa menyebabkan bunyi-bunyi ketika kita sedang mengendarai sebuah mobil. Jadi lakukan pengecekan dan pemeriksaan dari bodi kanan, dari pintu, cek spion supaya masih kencang, kemudian cek velg kalau masih menggunakan build up ini rawan lepas ya, perlu dicek. Kemudian juga di belakang cek bumper belakang ya, kita memutar ke seluruh bagian bodi mobil, pastikan tidak ada bagian yang kendor yang bisa memungkinkan nanti terlepas ya. Bumper depan, belakang, kan kembali lagi sampai ke spion kanan atau pintu kanan. Nah, setelah dipastikan bodinya aman, kita lanjut ke balok yang kedua yaitu A itu kepanjangan dari air. Jadi teman-teman sebaiknya cek air yang ada pada mobil. Untuk pengecekan air kita buka kap mesin. Nah, di mesin mobil itu terdapat beberapa cairan. Misalnya yang pertama yaitu cairan pada air radiator. Pastikan cairan radiator pada volume yang cukup, tidak berkurang sampai di batas full ya, dan pastikan kondisi air radiatornya masih bagus. Kemudian cek dua air wiper. Jika berkurang, teman-teman harus menambahkan, karena untuk saat kita membutuhkan di saat untuk membersihkan kaca. Kemudian air yang satu lagi yaitu pengecekan pada air aki. Pastikan volume air akinya di batas lower level dan upper level. Jika berkurang, teman-teman harus menambahkan agar kondisi aki selalu prima. Kemudian pengecekan kendaraan sebelum kita menggunakan kendaraan yang berikutnya, balok yang ketiga yaitu L yaitu listrik. Nah, di mobil itu ada listrik, yaitu teman-teman perlu mengecek kelistrikan kabel-kabel ya, terutama aki. Pada kutub akinya pastikan tidak ada kerak, akinya bersih dan akinya bisa bekerja dengan normal. Selain itu cek juga soket-soket ya, soket-soket kabel. Pastikan tidak ada indikator atau sensor-sensor yang menunjukkan kerusakan pada mobil yang nyala pada di dashboard mobil. Yaitu balok yang ketiga yaitu L. Kemudian yang keempat yaitu O itu singkatan dari oli. Nah, mesin kita bisa bekerja dengan baik dan awet, tentunya teman-teman harus selalu memeriksa kondisi oli. Untuk oli pada mobil umum pada umumnya itu meliputi dari oli mesin ya, cek oli mesin.
Di sini ada tutup pengisian oli dan di sini ada dipstick. Nah, dipstick oli mesin ini fungsinya untuk mengetahui kondisi oli dan volume oli ya. Teman-teman bisa melepasnya kemudian mengecek kondisi olinya. Pastikan oli masih bagus dan lakukan pergantian oli rutin setiap 6000 km. Dan pastikan volumenya juga tidak berkurang. Kemudian cek juga minyak rem pada tabung reservoir oli rem ini ya. Ini pastikan kondisi minyak rem masih bersih seperti ini. Kemudian volumenya jangan sampai berkurang ya. Di sini ada tanda batas minimal dan maksimal. Nah, ini sangat penting sekali karena menyangkut keselamatan kita saat melakukan pengereman pada kendaraan. Jadi pastikan kondisinya selalu baik. Jika olinya, indikasi oli ini berkurang, itu pasti ada kebocoran yang bisa menyebabkan nanti remblong ya. Jadi lagi-lagi selalu periksa kondisi minyak rem, sistem pengereman pada mobil kita, dan juga lakukan pergantian rutin untuk oli transmisi dan oli gardan untuk mobil manual. Selanjutnya oli yang berikutnya untuk mobil yang masih menggunakan power steering yang menggunakan minyak, teman-teman bisa mengecek kondisi oli power steeringnya juga. Kemudian jika mobil itu mobil matic, pastikan perlu dicek juga kondisi dari oli maticnya. Balok yang terakhir yaitu K. K itu kepanjangan dari karet dan kertas. Nah, pada bagian mobil itu ada bagian-bagian mobil yang vital yang terbuat dari karet. Yang pertama yaitu valve. Ya, pastikan valve, kekencangan valve, kemudian kondisi valve tidak retak-retak, kekencangannya tidak terlalu kendor. Kemudian, nah di sini perlunya kita mengecek ketika valve ini sudah tidak layak, sebaiknya diganti. Misalnya sudah mulai bunyi berdecit, itu bisa dikencangkan atau segera diganti. Untuk umur valve sendiri itu relatif ya teman-teman, kadang sampai 20-30.000 km. Jika sudah tidak bagus atau mulai bunyi berdecit, sebaiknya diganti saja. Kemudian karet wiper ya, karet wiper ini ada umurnya teman-teman, itu kurang lebih maksimal 4 tahun ya. Jadi ketika sapuan dari wiper ini saat hujan sudah tidak optimal, sebaiknya diganti saja. Kemudian lakukan pengecekan pada karet ban ya, ini penting teman-teman. Teman-teman periksa seluruh bagian karet ban keempat roda ya, mulai dari umurnya ya. Pada bodi ban ini ada angka yang menunjukkan kapan produksi ban itu. Ban itu sebaiknya maksimal bisa digunakan dalam kondisi baik itu 5 tahun ya. Kemudian kembangan atau alur ban ini masih tebal atau tipis. Kemudian kondisi ban itu pecah-pecah atau tidak, karena ban ini sangat riskan sekali ketika kita dalam kecepatan tinggi, misal di tol ya. Jadi ketika ban sudah berumur tidak layak, sebaiknya diganti juga. Kemudian K yang satu lagi, yang terakhir yaitu kertas. Kertas itu artinya surat-surat kendaraan seperti STNK, BPKB, surat izin mengemudi. Nah teman-teman jangan sampai terlewat ketika sudah masanya untuk perpanjangan surat-suratnya. Kemudian juga SIM-nya, jangan sampai SIM-nya terlambat. Jadi sebelum kita menggunakan kendaraan untuk bepergian, sebaiknya lakukan pengecekan metode balok ini ya, yaitu bodi, air, listrik, oli, dan karet dan kertas. Mudah-mudahan dengan cara pengecekan balok ini setiap pagi, setiap kita sebelum menggunakan kendaraan, kita bisa berkendara dengan aman dan nyaman, selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, sampai di sini tip kali ini mengenai balok, metode cara berkendara yang aman dan nyaman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.